D SDN Kaum tahun ajaran 2021-2022 ya. Nah, ini dia profil kelas kita, profil kelas 6C. Di sini ada gambar saya sebagai wali kelasnya, kemudian di sebelahnya ada gambar Ibu Cucu. Nah, Ibu Cucu Sumarni ini kepala sekolah kita, Mam. Sudah kenal kan ya? Sudah kenal ya? Iya. Nah, ini anak-anak kita. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak ya. Nah, ini yang sudah saya share. Kemudian, nah ini saya punya quote. Ibu adalah madrasah pertama dan utama untuk anak-anaknya. Ya. Nah, yang pertama, karakter siswa yang diharapkan selama belajar di rumah. Saya perkenalkan dulu, saya perkenalkan dulu nih karakter yang harus anak-anak kita punyai di rumah ya. Yang pertama, kedisiplinan. Nah, ini pengumpulan tugas secepatnya. Ya. Tugas harus dikumpulkan tanpa menunggu deadline. Jadi, saya harap mengumpulkan tugasnya apabila sudah selesai, saya berikan misalnya pukul 7.30. Nah, dikumpulkannya kalau sudah selesai jam 8, langsung saja kumpulkan. Jangan menunggu sampai batas waktu. Saya biasanya berikan batas waktu lebih dari sore ya, biasanya sampai pukul 5 sore atau maksimal pukul 6 sore untuk yang orang tuanya bekerja, yang tidak ada handphone. Handphonenya masih punya tantenya misalnya. Nah, itu boleh, tapi kalau yang orang tuanya di rumah, dimohon mengumpulkan tugas secepatnya tepat waktu ya, Mam. Nah, yang kedua, kita ingin anak-anak kita mandiri. Nah, mandiri di sini mengerjakan tugas tanpa dibantu orang tua. Ada perbedaan antara dibantu dengan membimbing ya, Mam. Ya, kalau dibantu orang tua, itu sampai menuliskannya juga ditulisin sama orang tua. Jawabannya didikta sama orang tua. Nah, kalau dibimbing, hanya membimbing saja. Sok silakan apa yang nggak tahu bisa ditanyakan, tapi tidak menuliskan. Tetap anak-anaknya yang menulis sendiri. Kemudian untuk jawaban-jawabannya mereka coba untuk mengeksplor jawabannya masing-masing. Seperti itu bisa ya, Mam, di rumah ya. Oke, yakin deh Mama di sini Mas semuanya bisa. Kemudian yang ketiga, saya ingin anak-anak bisa bekerja keras. Nah, kerja keras di sini mau mencari solusi ketika ada pertanyaan-pertanyaan sulit yang tidak ada di buku. Misalnya, bisa bertanya sama orang tua boleh, tapi sebatas membimbing saja. Kemudian, boleh juga melihat dari internet, tapi nggak plek semua yang di internet ditulis, tidak. Cari intisarinya saja. Nah, itu bisa dibimbing oleh mamahnya. Cari kalimat-kalimat yang pentingnya saja ya. Kemudian yang keempat, saya ingin anak-anak bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini mereka bisa mengerjakan tugas tanpa perlu disuruh orang tua. Ya, kalau mengerjakan tugas jangan sampai disuruh orang tua aja baru ngerjain. Justru anak ini yang diajarkan tanggung jawab, bahwa mereka punya tanggung jawab belajar di rumah, mengumpulkan tugasnya kepada guru. Nah, itu kalau misalnya sudah selesai, tinggal bilang sama orang tuanya, "Ma, saya sudah selesai. Ayah, saya sudah selesai." Tinggal difotokan, kirim ke saya sebagai gurunya ya. Sampai di sini mengerti, Mam? Mama, Ayah? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, ini yang kemarin saya tanyakan nih, Mam. Apa saja yang kalian lakukan di rumah? Ini saya tanya ke anak-anak nih. Entah nih jawabannya ini apakah anak-anak sama mamanya dipandu atau tidak. Tapi jawabannya beragam. Mau tahu jawaban anak-anaknya, Mam? Mau tahu nggak jawaban anak-anaknya? Kita lihat ya. Ini dia jawaban anak-anaknya.
Yang pertama, ada yang dilakukan di rumah, ada yang mungkin hobinya menggambar. Jadi ada yang menggambar, kemudian ada yang membantu ibunya, ada yang memang senang belajar, ada yang suka membaca, senang berolahraga, berbincang dengan keluarga. Wah, ternyata banyak yang dilakukan oleh mereka ya. Ada yang mengerjakan tugas, main sepeda. Nah, ini main handphone. Ini perkataan jujur anak-anak nih. Nonton TV, main bola, berbincang dengan mama. Akhirnya sering ngobrol sama anak ya, Mam. Menulis, ada yang mengaji, kemudian nonton YouTube, mengikuti seminar online, ada yang main game, mungkin main game bareng sama teman-temannya ya, mabar kalau zaman now anak-anak nih. Terus baca komik. Nah, kita lihat pertanyaan selanjutnya ya. Ini yang mereka lakukan di rumah nih. Sekarang kita lihat pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang paling menyenangkan selama belajar dari rumah? Kita lihat nih, menurut anak-anak apa yang paling menyenangkan untuk mereka? 1. Bisa berkomunikasi dengan ibu. Berarti sebelumnya sebelum BDR jarang ada yang ngobrol sama anaknya ya, Mam? Bener nggak? Nah, ini ternyata seneng loh anak-anak loh. Anak-anak mereka senang bisa ngobrol sama mamahnya lagi. Karena sebelumnya mungkin ngerasa, ih udah gede, udah kelas 4, udah kelas 5, jadi nggak usah dipandu lagi. Lepas aja. Nah, semenjak BDR akhirnya mereka bisa merasakan lagi perhatian dari orang tuanya. Itu mereka senang loh, Mam. Kemudian yang ini lebih dekat dengan keluarga. Berarti sebelumnya nggak dekat ya sama keluarganya ya? Bener nggak, Mam? Iya, ada beberapa yang mungkin awalnya kurang dekat, sekarang jadi lebih dekat. Kemudian ada juga nih yang belajar tambahan dari ruang guru. Nah, beberapa anak ini mereka bisa ikut belajar tambahan dari ruang guru ya, dari ruang bimbel online. Kemudian ada lagi yang bilang soalnya sedikit. Wah, mereka senang kalau dikasih soal sedikit. Ini untuk saya kayaknya ya sebagai guru ya. Kayaknya bukan orang tua aja, tapi kayak bukan anak aja ya. Tapi orang tua juga senang kalau soalnya sedikit, jadi gampang ngebimbingnya. Bener nggak, Mam? Bener ya? Ini yang paling menyenangkan ternyata untuk mereka. Sorry, kalau ini pencet sama saya bentar. Oke, lanjut ya. Ini ada juga yang bisa belajar sambil bermain. Soalnya kalau di sekolah mungkin belajarnya serius. Kalau BDR bisa sambil main. Oke. Mengerjakan tugas. Ada yang senang memang, ada karakter memang anak-anak yang suka mengerjakan tugas. Bagus ya. Kemudian mereka senang belajar bersama orang tua. Berarti waktu kelas 4-nya mungkin mereka jarang belajar sama orang tuanya. Dilepas aja sendiri. Udah belajar sendiri, udah gede. Bener nggak, Mam? Ya, begitu deh ya. Nah, sekarang yang ini. Waktu istirahat tidak terbatas. Wah, pokoknya istirahat terus selama BDR mah ya. Ini senang ternyata anak-anak nih. Kalau di sekolah istirahat cuma setengah jam. Kalau di rumah kapan aja bisa istirahat ya. Nah, ini terus mereka suka juga nih, senang karena bisa main dengan temannya. Mungkin selama ini jarang main dengan teman-temannya di lingkungan rumah, sekarang bisa main. Tapi tetap harus protokol kesehatan ya, Mam. Dijaga jangan sampai mereka tidak memakai masker ya. Kemudian waktu belajarnya leluasa. Mereka senang nih karena waktu belajarnya lebih panjang. Jadi yang biasanya harus dalam waktu berapa menit, nah mereka bisa lebih lama mengerjakannya. Itu mereka senang ternyata. Terus mereka bisa menggambar bersama adik. Ini khusus yang senang menggambar ya. Kemudian ada juga yang senang bisa membantu orang tua. Oke, keren nih. Mereka senang membantu orang tuanya. Berarti kemarin-kemarin agak-agak lupa tuh gak bantu orang tua ya. Kemudian
Mereka senang banyak waktu untuk bermain. Wah, ini ya memang senang sih. Termasuk anak saya juga senang di BDS di rumah waktu mainnya lebih banyak dibanding belajar di sekolah ya. Kemudian jika soal sulit bisa buka internet. Wah, mereka senang nih bisa buka internet kalau ada soal yang susah. Keren, ini jawaban asli anak-anak nih kayaknya. Kemudian bisa dibantu orang tua bila tugas agak susah. Nah, orang tua bisa membantu. Oke. Jadi selama ini anak ternyata butuh bantuan orang tua. Jadi walaupun mereka belajar di sekolah, tapi di rumah pun mereka perlu dibantu oleh orang tuanya ya. Kemudian yang terakhir nih, tidak ada yang paling menyenangkan kecuali di sekolahan. Waduh, ini jawaban yang paling luar biasa. Jadi mereka mungkin bosan di rumah, sehingga nggak ada lagi yang paling menyenangkan deh. Yang paling senang sama di sekolahan. Ini yang mungkin selama ini dirasakan oleh anak-anak kita ya. Lanjut pertanyaan ketiga ya, Mam. Ini yang lucu nih. Saya ketawa sendiri nih. Hal apa yang paling tidak menyenangkan selama belajar dari rumah? Sudah siap, Mam, lihat jawaban anak-anak? Nah, ini dia. Yang tidak menyenangkan. Belajarnya tidak tenang. Wah, kenapa tuh tidak tenang? Banyak faktor pastinya ya di rumah. Kemudian saat belajar diganggu. Ini ada beberapa yang bilang saat belajar diganggu adik. Diganggu kedua adiknya. Nggak apa-apa, ini dinamikanya belajar dari rumah ya, Mam. Iya. Kemudian sering diganggu. Terus tidak bisa bertemu teman dan guru. Mereka nggak bisa ketemu sama teman, nggak bisa ketemu dengan gurunya di sekolah. Nah, ini yang tidak menyenangkan oleh mereka. Kemudian mengerjakan soal yang tidak dimengerti. Menurut mereka ini dia paling nggak suka. Soal yang tidak dimengerti, mereka harus kerjakan. Gimana mengerjainnya? Saya nggak ngerti. Nah, ini hal yang tidak menyenangkan untuk anak-anak. Kemudian ada lagi kesepian. Kenapa ya kesepian? Mungkin orang tuanya kerja mungkin ya. Mamanya kerja, ayahnya kerja, di rumah sendirian. Jadi mereka merasa kesepian. Nah, mereka itu tidak suka kesepian. Kemudian ada lagi jaringan jelek. Jaringannya jelek. Saya nggak suka nih jaringan jelek, jadi susah untuk aktivitas belajar dari rumahnya ya. Oke. Sehingga belajarnya tidak maksimal. Kemudian tidak bisa bermain dengan teman di sekolah. Ini yang paling menarik nih saya tandai nih. Selalu dimarahi mama. Bener nggak, Mam? ini ada banyak loh yang jawabannya seperti ini. Hal yang tidak menyenangkan selalu dimarahi mama. Waduh, ini mamanya marah-marah dulu apa di rumah ya? Nah, ini bagaimana kita memanajenya. Iya, bagaimana kita memanage ya. Memanage belajar anak. Nanti saya ungkapkan bagaimana untuk memanage belajar anak ya. Kemudian mereka juga tidak suka karena nggak bisa main di lapangan sekolah. Mungkin di rumahnya nggak ada lapangan, jadi hanya bisa main bola di lapangan sekolah aja. Kemudian belajar jadi kurang efektif, pelajaran sulit dipahami. Nah, ini nih, hal yang tidak menyenangkan, mengerjakan tugas matematika. Emang susah, Mam? Matematika? Susah. Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Nah, ini ya, mungkin mereka terstigma bahwa matematika itu susah sehingga mengerjakannya juga susah. Padahal kita ini supaya matematika itu menyenangkan, banyak faktor lah. Nanti kita coba belajar matematika bareng ya di kelas 6D. Kemudian ada lagi tidak ada teman belajar. Wah, kemungkinan ini orang tuanya bekerja dua-duanya. Jadi mereka nggak suka, nggak ada teman belajar. Belajarnya harus sendirian aja. Kemudian banyak waktu belajar terbuang.
tidak bisa langsung bertanya pada guru. Oke, kalau di sekolahan, di kelas, mereka nggak tahu, langsung nanya, Bu, ini apa? Nah, kalau di rumah, nggak bisa. Ya, kemudian mereka harus membantu orang tua. Nah, ini sepertinya terpaksa nih. Paling tidak menyenangkan, harus bantu orang tua. Nah, gimana caranya supaya anak dengan senang hati mau membantu orang tua? Nah, tentunya dengan kata-kata yang baik ya, Mam. Ada kata minta tolong, setelah dimintai tolong kemudian ucapkan terima kasih, atau minta maaf apabila ada kesalahan kita. Otomatis, insya Allah, anak-anak pasti akan dengan senang hati membantu orang tuanya. Kemudian, soal belajar banyak. Nah, ini mereka nggak suka. Giliran pas soal sedikit senang, soal belajar banyak nggak suka mereka. Ya mungkin karena di rumah ya itu banyak gangguannya ya. Ini juga sama nih, suka digangguin adik. Iya, kita lanjut ya, Mam, ke pertanyaan berikutnya. Yang keempat, apa saja harapan kalian? Kita lihat ya harapannya ya. Nah, mereka ingin bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Mereka ingin pintar, ingin belajar dengan guru. Wajar pasti, pengen belajar sama gurunya. Karena ternyata saya juga mengalami sebagai orang tua di rumah ya, agak sulit memang mengajarkan anak di rumah yang waktunya tidak terbatas. Ya, sehingga anak saya pun enakan sama bu guru daripada sama ibu. Sama, saya juga mengalaminya, Mam. Iya, ya, kemudian dapat belajar di sekolah lagi, pandemi segera berakhir, harapan mereka bisa belajar lebih giat, ingin tatap muka sekolahnya. Ada yang juga ingin jadi pemain bola. Waduh, jadi pemain bola. Mantap, ikutkan klub ya, Mam. Kemudian bisa masuk sekolah lagi, bisa sekolah normal. Virus segera hilang dari dunia. Nah, ini anak-anak jawabannya begini. Sayangnya virus itu ciptaan Allah ya, Mam. Iya, jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Bukan membuat hilang, tapi cara mengatasi bagaimana supaya kita tidak terkena virus penyakit. Nah, protokol kesehatan yang harus dijaga. Kemudian bisa sekolah online, menjadi anak yang sukses. Masalah cepat selesai. Wah, berarti di rumahnya banyak masalah nih kayaknya anak-anak nih ya. Sehingga mereka berharap masalah cepat selesai. Bukan cuma kita yang punya masalah, anak-anak pun ada ya. Kemudian mereka ingin jadi juara. Mungkin mereka ingin ikut berlomba. Seperti biasanya kan suka ada lomba-lomba ya, Mam ya. Nah, ini ternyata mereka tidak bisa mengikuti karena sekolahnya online. Dan yang terakhir, selalu berdoa pada Allah agar pandemi berakhir. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan segera berakhir ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang kalian rasakan saat ini? Nah, ini ada yang tidak ada yang memilih emotikon sedih, marah, ataupun menangis, tidak ada. Alhamdulillah anak-anak semuanya senang. Yang saat itu mereka rasakan kemarin berarti ya. Ada yang memilih emotikon senang, ada yang memilih emotikon yang senyum, dan ada yang memilih emotikon luar biasa. Berarti semangat belajar mereka masih tinggi. Ini patut diapresiasi ya, Mam ya. Nah, saya sampaikan visi sekolah kita ya, Mam. Visi SDN Kaum Luwuk yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas literasi, mandiri, berwawasan imtak, serta peduli terhadap lingkungan bersih dan sehat. Cerdas literasi berarti mereka mau membaca dan menulis dengan baik, juga berhitung. Nah, itu termasuk bagian dari literasi. Mandiri, mengerjakan tugasnya sendiri. Berwawasan imtak, iman, dan takwa. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, berzikir. Untuk yang agamanya Muslim, agamanya Islam, harus dibiasakan setiap harinya. Kemudian peduli terhadap lingkungan bersih dan sehat. Protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak kalau untuk sekarang ya. Kemudian menggunakan pakaian yang bersih. Dan makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Lanjut, misi SD Kaum Luwuk. Menanamkan budi pekerti luhur. Ini budi pekerti yang kita paling pertama tuh budi pekerti anak-anak. Jangan sampai mereka menjadi anak-anak yang tidak sopan.
Jangan sampai mereka menjadi anak-anak yang tidak baik. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Kemudian meningkatkan suasana kekeluargaan antara siswa, guru, orang tua, dan keseluruhan warga sekolah. Kemudian pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ini untuk kita semua supaya anak-anak tetap aktif selama belajar ya. Kemudian peningkatan manajemen berbasis sekolah, peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara ya tadi beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian peningkatan sarana prasarana belajar. Ya, kemudian membiasakan kegiatan literasi yang tadi membaca, menulis dan berhitungnya, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler, membudidayakan sekolah sehat, bersih, indah dan nyaman. Kemudian meningkatkan budaya peduli lingkungan. Peduli lingkungan di sini, kalau anak di rumah aja minimal melihat ada sampah, mamahnya bisa meminta tolong. Nak, tolong buang sampahnya ke tempat sampah. Apabila terus-menerus setiap hari seperti itu, maka mereka melihat sampah di dalam rumah, apalagi di luar rumah ya, di luar rumah pun sama, pasti akan secara otomatis mengambil sampahnya buang ke tempat sampah. Jadi itu harus dibudayakan, ya. Membangun nilai karakter anti korupsi. Kita punya berjuta inspirasi, ya. Ini berani, jujur, tanggung jawab, apalagi mandiri, sederhana, peduli, kemudian adil, apalagi nih, dan sebagainya nih, ada 2 lagi yang saya belum bisa sebutkan ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Kriteria ketuntasan minimal kelas 6 SDN Kauluk. Ini mama juga harus tahu, anak-anak juga harus tahu yang paling kecil nilainya untuk agama Islam atau PABP minimal nilainya harus 75. Di bawah dari 75 mereka harus mengulang kembali. Ya. PPKN minimal 76. Bahasa Indonesia nilai minimalnya 74. Matematika nilai minimalnya 70. IPA minimalnya 74. IPS nilai minimalnya 72. SBDP 75. PJOK 75. Bahasa Sunda minimal 70. Nah, tidak ada nih yang 60, sedangkan anak-anak banyak yang nilainya di bawah 60. Bagaimana caranya supaya mereka bisa nilainya 70? Dengan tugas-tugas mandiri. Nah, tugas-tugas mandiri ini yang nanti akan menambah nilai mereka di raport. Jadi nilai hariannya, tugas hariannya harus selalu dikerjakan ya, Mam, setiap hari. Setiap kali saya memberikan tugas ya. Lanjut ya. Aplikasi yang akan dipakai selama belajar dari rumah. Yang pertama, presensi. Presensi itu absen setiap hari. Saya memakai Zoho Form. Jadi cukup nanti klik link ya. Diisi atau diketikkan nama dan segala macamnya. Tanda tangannya tekan dengan jarinya. Nanti saya akan, ini kan tutorialnya ya, tutorial Zoho. Kemudian kita memakai Google Form. Nah, Google Form ini sudah banyak yang bisa memakai ya. Nah, tinggal klik linknya saja. Kemudian nanti kita akan menggunakan Sway untuk materi pembelajarannya. Nah, nanti tinggal klik linknya saja yang ini. Kemudian Google Meet juga sama. Ini kita sudah pakai, alhamdulillah untuk kegiatan sinkronusnya. Mereka bisa melihat dari penjelasan saya di sini. Kemudian kita pakai Blogspot. Nanti tinggal diklik linknya saja, ada beberapa LKPD yang bisa dikerjakan, dilihat dari situ, lalu disalin kembali oleh anak di rumah. Kemudian video pembelajarannya saya share melalui link YouTube. Nanti saya akan membuat video pembelajaran, akan saya share melalui YouTube. Tinggal nonton YouTube-nya aja. Ya. Kemudian untuk penilaian harian, saya memakai quizzes. Akan ada di setiap hari Jumat atau Sabtu. Jadi quizzes ini dikerjakan setiap seminggu sekali pada akhir tema, pada akhir subtema maksudnya. Nah, quizzes akan dikerjakan. Kemudian WhatsApp ini untuk informasi yang akan saya sampaikan nanti. Nah, yang 4 ini akan berjalan setelah pembelajaran ya. Nanti saya bingung nih,
aplikasinya yang paling baik ini apa, nanti akan ditambahkan lagi aplikasi yang dipakai. Saya pasti akan umumkan lewat WhatsApp grup ya. Kita lanjutkan. Jadwal belajar kelas 6D. Nah, ini boleh kalau Mama mau di screenshot silahkan. Senin sampai Jumat semua kita belajar dengan tematik. Jadi ada tema yang ditampilkan ya, yang kita pelajari anak-anak. Hari Senin tematiknya mengenai PPKN, SBDP, dan matematika. Kemudian kalau hari Selasa tematiknya bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan matematika. Hari Rabu tematiknya PJOK, IPA, dan matematika. Hari Kamis tematiknya PABP, pendidikan agama, dan matematika. Kemudian hari Jumat tematiknya IPS dan matematika. Ini apabila ada perubahan jadwal, nanti akan saya share kemudian ya. Mudah-mudahan ini masih sama seperti yang tahun lalu. Nah, hari Senin memakai seragam apa, Mam? Masih ingat nggak, Mam? Putih merah, betul. Hari Selasa pakai seragam apa, Mam? Pramuka. Selasa pakai pramuka. Oke, hari Rabu karena ada PJOK jadi pakai baju olahraga. Hari Kamis pakai baju apa, Mam? Batik. Hari Jumat pakai baju Muslim. Putih merah tapi yang Muslim ya. Tapi kayaknya sekarang semua pada pakai baju Muslim semua ya. Bajunya panjang semua ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya, Mam. Ya, sudah selesai. Nah, ini it's time to be the best for our children. Jadi, saatnya kita nih sebagai orang tua untuk menjadi yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, jangan hanya mengandalkan dari guru saja, tapi kita juga harus belajar menjadi guru juga. Karena yang tadi saya jelaskan di awal, ibu adalah madrasah pertama dan utama untuk anak-anaknya. Jadi, kita sebagai ibu ini yang memang harus mengajarkan anak, memang kita ini guru untuk anak-anak kita. Minimal itu, kalau misalnya kami di sekolah guru untuk murid-murid, tapi kita di rumah, ibu sebagai guru. Jadilah guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke, semangat ya, Mam. Tetap semangat ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.